ini dia nih rumahnya nih. 16A. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah warga asli keturunan Tionghoa. Saya penasaran sebenarnya. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan latar belakang Hari Raya Imlek dan juga perayaan Cap Gomeh. Langsung aja kita masuk yuk, kita cari tahu. Bu Surya. Selamat siang. Siang. Ibu maaf kok ganggu sebentar Bu. Nggak apa-apa. Mau ngobrol. Terima kasih. Iya. Boleh saya duduk Bu? Boleh, silakan, silakan. Iya. Nah Bu, sebenarnya saya kesini nih penasaran tentang Hari Raya Imlek. Sebelumnya Bu nih, saya pengen tahu gimana Bu Imlek di tengah pandemi sama Imlek sebelum pandemi? Sebenarnya maknanya sama aja sebelum dan sesudah pandemi. Cuma kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengunjungi sanak saudara dan lain-lainnya. Jadi tapi tidak mengurangi makna dari Imleknya. Kita tetap kumpul keluarga dan kita bisa video call, bisa pakai media sebagai Ketua Wanita Tionghoa Perwanti Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI ini, saya menghimbau kalau bisa tidak penting jangan keluar dari rumah, tidak mengurangi makna Imlek, tetap seperti di rumah saya. Biasanya tuh kalau Imlek itu ada tradisi apa aja sih Bu di Hari Raya Imlek? Tradisi, kalau tradisi di rumah saya masih tradisi dulu, orang tua dulu. Jadi kumpul keluarga, kebetulan anak saya ada yang sudah menikah, ada yang belum. Yang sudah menikah, mereka datang bawain hadiah Imlek buat orang tuanya. Dan mereka setiap anak, semua sampai ke cucu harus suguhin teh pada saya dan bapak sebagai orang tua dan kakek nenek. Mereka suguhin teh dan saya memberi angpau dan seterusnya kakak dan adik-adiknya juga dapat angpau dari kakak-kakak yang sudah menikah. Jadi artinya Imlek itu seperti itu Bu? Bukan, Nah. Imlek itu adalah kita orang Tionghoa yaitu dulu kakek moyang kita di China-nya mungkin ada yang petani, jadi mereka udah kerja setahun panen, jadi menyambut musim semi itu mereka banyak rezeki merayakan Imlek dengan kumpul keluarga menyambut tahun baru. Musim semi. Berarti itulah Imlek. Itulah Imlek. Jadi lebih ke kumpul keluarga, silaturahmi ke saudara, seperti itu. Nah Bu, nih ngomongin Imlek, pastikan tidak lepas dari yang namanya Cap Gomeh. Itu 14 hari setelah Imlek ya Bu ya? Iya, hari ke-15. Gimana sih Bu? Cap Go itu sebenarnya bahasa Hokkien. Cap Go itu bahasa Hokkien. Kalau mungkin di negara lain yang tidak ada orang Hokkien tidak tahu kali apa namanya Cap Gomeh. Cap Gomeh itu Cap Go, itu orang Hokkien. Artinya apa sih Bu? Kebetulan di Indonesia kan banyak orang Hokkien. Cap Gomeh ini di Nusantara ini sudah dirayain ratusan tahun yang lalu dengan beda-beda cara. Jadi dengan tradisi masing-masing yang ada aja, kayak seperti di Betawi ini. Mereka merayakan Cap Gomeh dengan lontong Cap Gomeh karena memang tradisi di Banten ini di Betawi ini memang lontong Cap Gomeh. Menyesuaikan daerah masing-masing. Jadi perayaannya beda-beda. Kalau di China mereka beda lagi. Jadi orang utara sama selatan beda. Orang utara itu dingin kan. Mereka Cap Gomehnya yaitu merayakan makan Hoko itu adalah seperti kita di sini sabu-sabu, makan bersama, bikin sui jiao. Jadi itu kayak wuntun. Jadi makan bersama. Ya beda-beda perayaan setiap daerah mereka masing-masing seperti di Nusantara.
Di Bandung beda lagi, di Medan beda lagi. Kalau di Medan, Sumatera, saya kebetulan orang Aceh. Saya pernah sekolah sampai kuliah selesai di Medan. Di Medan itu perayaannya beda lagi. Bagaimana Bu? Bedanya gimana sih? Bedanya ya tradisi setempat itu. Kalau di Medan saya waktu kecil, kita Cap Gome itu, yaitu kita tradisi orang Sumatera itu main itu lempion. Jadi adu main lempion. Yang punya uang ya beli lempion yang mahal, yang nggak punya ya kebetulan saya dari keluarga yang bukan mapan sekali. Ya orang tua saya bikin dari batok kelapa, kasih lilit juga merayakan. Merayakan itu ya tergantung budget masing-masing. Ibu. Jadi perayaan sebenarnya perayaan Cap Gome itu mengatakan pada kita, inilah hari terakhir Imlek. Besok kita sudah harus kerja keras lagi. Oh, seperti itu. Jadi dibuka dengan Imleknya, ditutup dengan Cap Gomenya. Cap Gomenya. Jadi hari pertama Ceit, kita Ceit itu namanya hari pertama Imlek. Karena kita udah kerja setahun, sudah capek. Ya, kita rayain musim semi dengan budget yang ada orang rezekinya banyak. Jadi itu maknanya. Jadi orang Tionghoa itu menyambut tahun baru itu sebelumnya mereka tuh bersih-bersihin rumah, beresin pembukuan setahun, tutup buku, jangan ada hutang sama orang, usahakan selesaikan semua tugas tahun lalu. Jadi dimulai dengan hari pertama Sinja. Jadi itu kita udah tutup buku yang lama, yang sekarang mulai dari yang baru. Berarti dari Imlek ke Cap Gome itu kan 2 minggu. Itu waktunya liburan, silaturahmi sama keluarga. Ditutup dengan Cap Gome itu, Bu. Iya. Nah, tapi di Cap Gome itu selalu ada apa maknanya, apa sih lampion di hari Cap Gome itu, Bu? Penerangan kali ya. Tapi sebenarnya di Nusantara ini saya lihat beda-beda perayaan. Seperti di Kalimantan ada yang main air. Di Singkawang ya, Bu? Singkawang, beda-beda. Jadi tradisi karena kita nenek moyang kita udah ratusan tahun di Nusantara ini, jadi datangnya di tempat yang berbeda-beda kan, jadi sudah menyatu dengan tradisi setempat. Jadi merayakan Cap Gomenya itu sesuai mereka tinggal di mana, tradisinya itu melakukan itu. Betul. Yang penting apa ya? Ya Ibu bilang apapun tradisinya, tapi maknanya itu yang maknanya sama aja. Yang sama aja. Iya. Oh.